Shalom, Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus berkasih karunia buat kita. Kalau saat ini kita boleh berada di hadirat Tuhan, itu adalah suatu anugerah bagi Dia. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah dan kita menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Sejenak kita meneduhkan diri kita, kita syukuri kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu saat yang indah ini untuk mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kita hari demi hari. Sungguh hidupmu dan hidupku dituntun oleh Tuhan, diberkati, dikasihi oleh-Nya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan
banyak di antara saudara yang saat ini berada di hadirat Tuhan. Saudara merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara. Boleh lambaikan tangan saudara dan berkata-kata haleluya. Haleluya. Mari beri salam kiri dan kanan saudara, katakan mari puji Raja mulia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan dia siap memberkati kita. Haleluya.
Mari serukan, Yesus Rajaku, Dia Raja mulia. Mari puji Dia. Umat Tuhan yang dikasihinya dari utara ke selatan memuji nama Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari terus puji Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kedahsyatan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terus kami akan memuliakan Engkau, sebab hanya bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus
Kami percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Kemenangan telah diberikannya bagi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Engkau berbicara kepada kami. Perdengarkanlah suara-Mu. Roh Kudus, bekerjalah Engkau di dalam setiap pribadi kami. Biarlah apa yang Kau nyatakan kepada kami pada hari ini, kami boleh terima dengan penuh sukacita. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau masih mau berfirman bagi kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menerimanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom juga bagi semua Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut ibadah bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya firman ini telah kita dengar pada tahun 2023. Tepatnya di bulan Agustus ya, tanggal 27 Agustus, di mana Pendeta Madia Daniel menyampaikan hal ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 dan 10. Namun pada waktu itu yang difokuskan adalah pada Petrus, bagaimana Petrus melayani Tuhan. Pertama dia hanya melayani di lingkungannya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan menginginkan dia melayani lebih daripada bangsanya, yaitu dia dibawa kepada bangsa lain juga. Tetapi pada hari ini kita melihat kisah dari seorang yang bernama Dorcas atau Tabita. Siapa dia? Kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Bersama-sama kita akan bacakannya. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa versi Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan percaya kepada Yesus sebagai Raja penyelamat mereka. Haleluya. Di sini kita melihat kisah seorang Dorcas atau Tabita ya. Jadi Dorcas nama lainnya Tabita, Tabita nama lainnya Dorcas. Nah, siapa Dorcas yang kita baca di dalam pembacaan kita hari ini? Dikatakan dia adalah seorang murid perempuan ya. Seorang murid.
Seorang murid itu tugasnya adalah belajar. Tentu Tabita atau Dorcas ini orang yang suka belajar. Dan tentunya pula dia telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dia termasuk di dalam jumlah murid-murid Yesus. Ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukannya? Dikatakan tadi di dalam ayat 36, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dengan kata lain, Dorcas atau Tabita ini adalah seorang yang baik hati, seorang yang murah hati. Ya, dikatakan juga di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, saya tulis di sini, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Tabita sebagai muridnya Tuhan Yesus, dia melakukan ini, ya. Tentu dia lakukan ini sebagai bentuk daripada pertobatannya. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-7 dan 8, kita baca sebentar ya. Matius pasal 3 ayat 7 dan 8. Apa yang dikatakan di sana? Ketika Yohanes Pembaptis ya yang berkata ini, ketika dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki yang datang kepadanya untuk memberi dibaptis, dia berkata seperti ini, ayat 7. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang-orang Farisi dan orang Saduki dikatakan datang untuk memberi diri dibaptis kepada Yohanes Pembaptis. Kita boleh ingat bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Tetapi Yohanes Pembaptis mengingatkan mereka terlebih dahulu, siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang memang harus bertobat. Mereka harus memberi diri dibaptis, tetapi mereka juga harus menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Saya rasa inilah yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita ini. Sejak dia mengenal Kristus, dia bertobat, dia percaya sungguh-sungguh. Dia melaksanakan bagian yang satu ini, menghasilkan buah pertobatan. Ada banyak orang memberi diri dibaptis, stop sampai di situ saja. Sudah terlalu yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Nothing to do lagi. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Sebagai umat Tuhan yang juga mungkin telah memberi diri dibaptis. Kita diminta untuk melanjutkannya. Tidak saja kita itu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tetapi kita harus menghasilkan buah pertobatan. Di dalam setiap pertobatan itu pasti akan ada buah yang dihasilkan. Kalau kita menjadi orang Kristen. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Perlu dipertanyakan pertobatan kita. Yesus menginginkan setiap orang yang sudah bertobat itu menghasilkan buah pertobatan. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika orang-orang datang kepadanya memberi diri dibaptis. Oleh karena itu saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman yang baru memberi diri dibaptis. Ingat yang satu ini, setelah engkau dibaptis tidak stop sampai di situ. Hasilkan buah pertobatan di dalam hidupmu. Buah pertobatan apa yang dihasilkan oleh Dorcas atau Tabita ini? Tadi kita membaca apa yang bisa dilakukannya. Ya, dia memiliki talenta di dalam hidupnya. Apa talentanya? Ternyata talentanya adalah bisa menjahit. Saudara, saya bisa memikirkan apa yang terjadi pada zamannya Tabita. Zamannya Tabita berbeda dengan zaman kita sekarang. Penjahit zaman sekarang enak, ya, pakai jarum yang terbuat dari logam, ya. Tapi pada zaman itu apakah sudah ada logam? Ya, mungkin logamnya ada tapi jarumnya nggak bisa dibuat, Mas Ian, ya. Iya. Jadi pada waktu itu Tabita tentunya mengalami kesulitan juga untuk menjahit.
Karena dia mungkin harus pakai jarum yang terbuat dari tulang. Lalu benangnya dari apa? Benangnya dari kulit-kulit kayu yang ada, yang dibuat untuk menjadi benang. Tapi inilah yang bisa dilakukannya. Dia menggunakan talentanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan kata lain saya mau berkata bahwa Tabita ini adalah orang yang peka lingkungan. Dia hidup di tengah-tengah janda-janda, janda itu artinya kehilangan suami. Yope itu adalah kota tempat di mana daerah pesisir ya. Jadi tentunya orang pada saat itu yang bekerja di situ adalah nelayan-nelayan. Dan biasanya yang nelayan atau ngelaut itu adalah laki-laki. Dan kita bayangkan janda-janda yang ada di sekitarnya Tabita atau Dorcas ini. Mereka tentu mengalami kesusahan. Itu sebabnya Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tabita ini selalu saja, wow, sudah ada kata selalu, pakai saja lagi ya, melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin, peka lingkungan, luar biasa ya. Ini yang bisa dilakukannya. Inilah buah pertobatan yang dilakukan oleh seorang Dorcas atau Tabita. Tadi kita lihat juga di dalam ayatnya yang ke-39. Bagaimana janda-janda itu menunjukkan kepada si Petrus baju-baju bahkan pakaian yang dibuat oleh Tabita buat mereka. Haleluya. Ya, suatu kenyataan kehidupan iman yang dipraktekkan. Ya. Yakobus berkata di dalam Yakobus 2, saya bacakan buat Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 17 sampai 22 dikatakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Stop dulu. Saudara, kalau kepada kita ditanyakan, tunjukkan imanmu, mana imanmu? Kita enggak bisa nunjukkan. Tetapi kalau kepada kita dikatakan tunjukkan perbuatanmu, kita bisa menunjukkannya. Oh, aku sudah melakukan A, I, U, E, O dan seterusnya. Oke, lanjut 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, perhatikan Bapak Ibu. Ya, setan percaya loh hanya ada satu Allah. Dan mereka dikatakan apa? Gemetar. Lanjut 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lanjut. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman, sama-sama baca. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ini yang kita lihat pada hari ini. Kita beriman sudah sangat bagus. Tapi mari kita melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan supaya kita bisa menunjukkan iman kita. Iman tanpa perbuatan kosong, iman tanpa perbuatan mati. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya, supaya dikatakan iman itu menjadi sempurna. Haleluya. Dorcas melakukannya. Tabita melakukannya. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak mencari-cari apa yang tidak bisa dia lakukan sehingga dia berkata, maaf, aku tidak bisa melakukan. Apa yang ada padanya, dia melakukan dengan itu. Dia bisanya jahit, yang jahit.
untuk menolong janda-janda yang membutuhkannya. Sungguh luar biasa. Imannya Dorcas adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Haleluya. Dorcas menggunakan talenta yang dimilikinya untuk menunjukkan siapa dirinya. Pertanyaannya, kapan Dorcas membuat baju-baju itu atau pakaian buat para janda? Ayat 39 saya baca kembali. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 39. Dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas kapan? Waktu ia masih hidup. Selama Dorcas diberi kesempatan untuk menjadi berkat, untuk menunjukkan imannya dengan perbuatan, dia melakukannya pada waktu dia masih hidup. Artinya selama masih ada kesempatan. Kesempatan akan berakhir. Kita itu tidak memiliki kesempatan Tuhan yang buat. Artinya waktu itu punyanya Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita menunjukkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan nyata, lewat perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain, bukan saja dilihat tetapi dirasakan dan dialami oleh orang lain. Selama masih ada kesempatan. Kita enggak tahu kapan waktunya kita akan berakhir. Mari kita menjadi berkat seperti yang dilakukan oleh Dorcas. Saya sangat percaya ketika Dorcas ini melakukan untuk orang-orang di sekitarnya, dia tidak saja melakukan untuk orang lain, tetapi juga dia melakukan itu bagi komunitas di mana dia ada. Dia adalah bagian dari komunitas orang percaya. Makanya dikatakan di bagian awal tadi, Dorcas adalah seorang murid perempuan. Dia berada di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Dan tentunya juga dari jemaat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak cukup kita menjadi percaya Yesus lalu duduk manis tunggu mati. Enggak. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau selama dia memberi kepada kita kesempatan. Kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi gereja kita, di mana kita ada, di mana kita bertumbuh, di mana kita diberi makanan rohani. Kita harus berdampak. Ya, jangan tunggu kaya, jangan tunggu banyak dulu baru saudara bisa memberi. Memberi dari apa yang ada. Ya, Tuhan juga saya rasa tidak akan menuntut saudara dari apa yang tidak ada padamu. Ya, Tuhan melihat engkau. Apa yang kau punya, berikanlah itu. Untuk pekerjaan Tuhankah? Ataukah untuk orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan? Pagi ini hati saya sangat bergembira sekali. Apa gembiranya? Saking terharunya ya. Saya melihat anak-anak remaja yang luar biasa. Mereka hari ini memberi dirinya untuk menjadi pelayan. Pelayan apa? Penerima tamu. Yang disepelekan kadang oleh orang lain. Mungkin orang yang datang aja, mungkin kita yang lain. Kita terlalu punya banyak alasan. Kerjaanku wakeh, waktuku gak ada. Saudaraku, libatkan dirimu di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berdiam diri. Ya, jangan berdiam diri. Kita semua diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan. Waktu kita sama 24 jam. Tidak ada yang punya waktunya 25 jam, gak ada sehari. Semua sama. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Supaya apa? Kita memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Haleluya. Saudara bisa terima ini?
Jangan bilang deh. Ya, tapi saya percaya hati saudara bergejolak. Aku datang gereja kok dimarah-marah itu. Aku gak sedang marah Bapak Ibu ya. Saya sedang mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus tidak begitu-begitu saja. Harus ada pertumbuhan di dalam diri kita. Bertumbuh untuk menghasilkan buah pertobatan. Tunjukkan imanmu lewat perbuatan nyata. Ini yang saya maksudkan. Haleluya. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Dorcas ini? Ternyata Dorcas orang yang berbuat baik, mati juga akhirnya. Ya. Ternyata ini adalah hukumnya memang ya. Semua manusia di dalam dunia ini pasti mati. Tetapi ada suatu keajaiban terjadi yang kita lihat terhadap Dorcas, ya. Apakah yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-39 tadi ya? Saya suka dengan ayat 39 ini ya. Oke, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dorcas meninggal. Namun Dorcas ini meninggalkan kenangan yang indah bagi semua janda-janda yang ada di sekitarnya. Dikatakan di ayat sebelumnya mereka menangis, ya. Mereka menangis. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Orang yang selama ini menolong mereka. Orang yang selama ini peduli terhadap mereka meninggal. Mereka rasa-rasanya tuh ingin, tidak rela ya kalau Dorcas ini meninggal. Mereka pingin kalau bisa Dorcas hidupnya panjang. Kalau bisa aku lebih dulu mati daripada Dorcas. Lagi-lagi kedaulatan Tuhan. Ya. Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan. Dan bahkan Tuhan berdaulat atas setiap kematian. Mati hidup manusia ada di tangan Tuhan. Namun tangisan mereka itu, kesedihan mereka itu dilihat oleh Tuhan. Saya kembali kepada murid-murid yang ada di Yope. Melihat kejadian itu, tentu komunitas orang percaya di situ, mereka pun sedih melihat janda-janda ini. Seolah-olah harapan mereka sudah gak ada lagi, gitu kan? Karena si Dorcas sudah meninggal. Orang yang selalu menolong aku sudah meninggal. Itu sebabnya ketika mereka tahu bahwa Petrus ada di Lida, maka mereka dikatakan menyuruh 2 orang pergi ke Lida untuk memberitahukan kepada Petrus. Dan saya melihat juga di sini perkataan mereka kepada Petrus ketika mereka ketemu. Segera datang. Ya, segera datang. Dan mungkin mereka sudah bercerita kepada Petrus, hanya aja tidak ditulis ya. Mereka sudah menceritakan detailnya tentang Dorcas kepada Petrus. Dan dikatakan oleh Alkitab, Petrus langsung berangkat. Nah nanti kalau kita sampai di pasal 10, kita itu agak berbeda dikit ya. Pada saat orang-orang dari Cornelius dikirim kepada Petrus, Petrus tunggu dulu 1 malam baru dia berangkat. Tapi yang satu ini dia langsung berangkat. Ya. Dan singkatnya, ketika Petrus sampai di situ, mujizat terjadi. Dorcas dibangkitkan kembali. Pertanyaannya, kenapa ya? Sudah mati, kok Tuhan izinkan bangkit lagi? Saya melihat di sini. Yang pertama adalah Tuhan melihat janda-janda yang benar-benar menangisi si Dorcas ini dengan luar biasa. Lalu yang kedua, saya melihat juga bahwa Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh yang namanya Dorcas ini. Dia sangat berdampak, dia sangat peduli. Makanya Tuhan verleng waktu lagi untuk Dorcas. Dia dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari kehidupan Dorcas ini? Biarlah ini menjadi inspirasi buat kita. Kita tidak hanya sekedar seminggu sekali kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi mari kita bertindak lebih dari itu. Mari kita menjadi komunitas orang percaya
yang selalu berdampak, baik itu bagi gereja kita maupun bagi orang luar sana yang sangat membutuhkan. Dan Bapak Ibu, kejadian yang spektakuler ini di kota Yope, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat 42, kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun kejadian tanpa tujuan. Ya, tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan melalui kehidupan Dorcas. Hidup, mati dan bangkitnya Dorcas itu memuliakan nama Tuhan. Ya, dia hidup, dia memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Ada buah pertobatan yang dihasilkan, iman yang diwujudkan, itu Tuhan menjadi senang. Ya, pada saat dia dibangkitkan, dikatakan banyak orang di Yope menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya inilah tujuan akhir daripada Tuhan melalui kehidupan masing-masing kita. Apakah ada banyak orang yang percaya lewat hidupmu kepada Tuhan Yesus? Ataukah ada banyak orang yang tersandung olehmu sehingga mereka tidak datang kepada Yesus? Pertanyaan buat kita pada hari ini. Pertanyaan refleksi buat kita. Sudahkah aku menjadi murid Yesus yang membuat orang lain percaya? Ataukah membuat orang lain tersandung? Membuat orang lain tidak mau percaya kepada Tuhan karena melihat aku yang jelek. Melihat karakterku yang jelek. Melihat semua hidupku yang tidak berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku sama. Engkau diberi verleng oleh Tuhan. Kesempatan untuk hidup di dunia ini. Supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Terutama dalam satu hal. Membawa orang datang kepada Kristus. Dorcas telah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia rela menyerahkan dirinya bagi dunia. Supaya dunia memperoleh keselamatan. Engkau dan aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi mengambil mereka. Masuk di dalam keselamatan itu. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, dikatakan Tuhan Yesus sudah membeli mereka dengan darahnya yang mahal. Bagian kita tinggal mengambil mereka. Yang sudah dibeli harus dibawa masuk. Itu adalah tugas kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi aku masih kuat,
sudah jadi berkat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita bersama di hadapan Tuhan. Bahwa saya mau menjadikan hidup ini menjadi berkat selama ada kesempatan. Adalah kesempatan. Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Kami tahu tujuan-Mu memberikan kesempatan bagi kami. Tolong kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau beri. Kami tahu di dunia hanya sementara. Ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami mau terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk talenta yang Kau berikan. Oh haleluya. Oh Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali. Untuk kami menjadi orang percaya. Yang mengerjakan hidup pertobatan kami. Sehingga hidup pertobatan kami menghasilkan buah. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Yang sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan beri buat kami. Kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami boleh mengerjakan iman kami dengan takut dan gentar. Dan mengerjakan iman kami melalui perbuatan-perbuatan nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami ini boleh membawa orang datang kepada Kristus. Banyak orang percaya lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Kalau ada yang tidak beres di dalam diri kami, biarlah saat ini kami boleh membereskannya di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh dilayakkan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Untuk pengorbanan sempurna yang telah Kau kerjakan bagi kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Haleluya. Betul, pada hari ini kita masuk bulan baru. Bulan yang ketiga di tahun yang baru. Amin. Tanggal 3
bulan 3 luar biasa. Kita masih diingatkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena apa? Karena Yesus Tuhan sudah tersalib sampai mati buat kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh. Dan tandanya adalah ini. Diambilnya roti. Dan dikatakan, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Saudaraku, kita diampuni karena Yesus sudah disiksa, dipecah-pecahkan bagi kita. Dan setelah itu diambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu, bagi kita semuanya. Renungkan hal ini. Sudahkah benar-benar kita percaya, menyerahkan diri, percaya kepadanya dalam nama Tuhan Yesus? Renungkan.
Ya, sekarang siapkanlah roti, angkat tinggi. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau terpecah-pecah, dipecah-pecahkan bagi kami. Kuduskanlah. Makanlah saudaraku. Ya, angkat tinggi anggurmu. Inilah darah Yesus yang tercurah bagi kita. Haleluya. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Minum. untuk korban penebusan-Mu atas setiap kami. Dan Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan iman kami di dalam perbuatan kami sehari-hari menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita bawa dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Mari bersama-sama
kita serahkan persembahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kini kami rindu mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan kepadamu. Tuhan Yesus, kuduskan persembahan kami. Dan kami membawanya dengan ucapan syukur dan penuh hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi saudara semua yang hadir di gedung gereja maupun yang di rumah-rumah yang berulang tahun, silakan berdiri dan kita akan berdoa untuk saudara semua. Nanti Kak Ade akan pimpin kita di dalam doa. Selamat ulang tahun. Syukur Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun ataupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan mereka boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih-Mu atas mereka biarlah pemulihan juga ada di dalam kehidupan mereka. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kesehatannya juga Tuhan berkati. Biarlah kasih daripada Tuhan melimpah-limpah sehingga mereka juga boleh mengerjakan keselamatan dan boleh menceritakannya kepada setiap orang. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan.
Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, semua acara rohani gereja berjalan seperti biasa dan khusus untuk bulan ini ada pertemuan untuk profesional muda atau biasa kita sebut dengan Pro-M, dan untuk bulan ini dilaksanakan di hari Rabu tanggal 6 ya, tanggal 6 di rumahnya Bapak Evangelis Yohanes Setiadi dan Ibu Lanita Wati di Jalan Puncak Puncak Mandala ya, atau saya kenalnya lebih terkenalnya dengan Lablep itu ya. Lablep ya. Saya mengundang semua profesional muda, jangan lewatkan persekutuan ini. Mari kita hadir bersama-sama supaya kasih persaudaraan di antara kita makin erat di dalam Tuhan dan kita bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan melalui rekening Giro IRC ya. Mungkin ada yang tidak disebutkan namanya, maka melalui mimbar ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Tuhan memberkati. Dan yang ketiga, pada bulan ini adalah bulan Paskah. Mari kita makin giat dan mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Biarlah Paskah kali ini ada sesuatu yang spesial Tuhan nyatakan di dalam hidup kita masing-masing dan tentunya kita semua bersukacita. Haleluya. Mari kita ingatkan kepada kiri kanan kita atau muka belakang kita ya. Ayo kita hadir di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Ada berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan ibadah pada hari ini dengan berkat Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang kalah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Marilah sebelum kita menerima berkat, kita berdoa dulu buat IRC Connection. Ya Tuhan, Bapa, kami berdoa untuk IRC Connection di mana saja, berkatilah mereka, tolong mereka. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Kami percaya Tuhan tolong. Sekarang ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu semuanya.